guys, kembali lagi bersama kita di Suara Sah. Hari ini bersama Radit, gue akan membawa topik tentang keseharian anak hukum ngapain aja sih bersama. Kenalin, nama aku Rio, Satria Perpisawan Radit Tama, bisa dipanggil Rio, dari angkatan 24. Oh, Rio dipanggil apa? Rio. Rio. Oke, kita mulai ya. Gue pengen banyak nanya deh ke lu. Kayak, karena gue penasaran banget nih. Pertama kali lo masuk hukum tuh pasti ada ekspektasi kan? Ekspektasi lu tuh apa sih? Kayak belajar teorinya pasti banyak, terus pemahamannya pasti berat. Terus meskipun gue SMA-nya dari IPS, dari Soskum, kayak masih tetap aja mandang hukum tuh pasti keilmuannya itu berat gitu. Banyak belajar teori-teori, membedah pasal-pasal, terus nyelesain kasus-kasus tuh pasti berat gitu. Pasti berat. Sesuai nggak dengan realitanya? Sesuai banget. Sesuai banget. Terus kan tadi bilang banyak apa? Banyak Belajar teori. Baca teori. Kan pasti di hukum tuh pasti banyak baca undang-undang, baca buku. Terus kayak selain baca undang-undang dan buku tuh apa aja sih kegiatan keseharian mahasiswa hukum? Oke, dari misalkan yang berangkat dari kampus, kelas, biasanya datang lebih pagi. Tuh biasanya review materi dulu, kayak baca-baca dulu, kayak contohnya misalkan nanti ada mau kayak kemarin tuh hukum internasional mau ngebahas tentang kasus-kasus yang terjadi pasca perang dunia, orang ngebahas apartheid kan. Nah jadi isi dari paginya tuh datang duluan ke kelas tuh, orang tuh baca dulu kayak apa sih apartheid, dibaca-baca lagi. Terus biar nanti presentasinya tuh lancar kayak gitu. Wow, menarik banget ya. Terus bener gak sih kalau katanya kalau mahasiswa hukum itu tuh penuh dengan baca buku yang tebal-tebal dan selalu pasal terus? Sebenarnya kalau buku tebal tuh gimana kita ngambil bukunya apa. Cuman kalau banyaknya buku, iya setuju. Karena dari setiap mata kuliah itu kan diwajibkan untuk membaca 1-2 buku. Terus belum juga baca-baca buku-buku yang lainnya. Terus itu ya banyak juga. Oh, jadi bener berarti ya. Terus kalau buat lu sendiri nih yuk, gimana sih cara ngebagi organisasi, kelas, sama keseharian lu? Oke. Sebenarnya susah ya. Soalnya pokoknya kuncinya tuh, intinya tuh skala prioritas. Kita tuh harus bisa nentuin dulu mana prioritas yang harus diutamakan. Kayak contohnya gini, misalkan akademi, organisasi, sama hobi itu berjalan bersamaan. Nah, orang tuh harus bisa ngebedain dulu mana keperluan yang emang tidak bisa diwakilkan, dan juga emang keperluan itu atas nama orang sendiri. Nah, misalkan karena akademik itu yang paling utama, kan orang-orang datang ke sini buat kuliah dong, tujuan utamanya. Nah, jadi skala prioritas gue tuh akademik, organisasi, kehidupan pribadi, akademik, baru organisasi. Nah, gimana cara ngebagi akademik sama organisasi? Nah, yang tadi gue sebutin, kayak misalkan ada keperluan di organisasi yang nggak bisa diwakilkan, nah itu mau gak mau gue harus kesana. Sekalipun ngorbanin kepentingan akademik. Nah, kalau kepentingan yang bisa diwakili, nah ya udah nggak usah ikut di salah satu organisasi. Terus misalkan nanti di kepanitiaan yang lain gue harus ikut, nah berarti gue tuh harus ikut ke kepanitiaan yang nggak bisa diwakilin itu. Oh, tuh teman-teman dengerin ya. Terus lanjut lagi nih ya. Kan sudah diceritain nih cara ngebaginya gimana kan. Terus ada nggak sih skill khusus yang harus dipunya sama mahasiswa hukum? Itu ada nggak sih? Oke. Berarti selain nentuin skala prioritas. Oke. Jadi kalau gue tuh, misalkan contohnya kayak belajar aja, dipatok sampai jam berapa. Jadi misalkan baca buku 15 menit, terus nanti beres gak beres, pokoknya 15 menit itu harus maksimal gitu loh. Jadi HP tuh mode airplane mode. Jadi 15 menit itu tuh full dipakai buat baca buku tanpa ada distraksi apapun. Nah, jadi dari situ tuh kayak dikotak-kotakin gitu loh, kayak nanti habis baca buku ngapain. Jadi jadwal. Iya, jadi ya seharian tuh udah tahu gitu mau kemana. Rapih berarti ya. Keren. Terus selama di dalam hukum ini nih, ada nggak sih momen berkesan atau kocak selama kuliah? Oke, yang kocak tuh kan kebetulan orang tuh hubungin satu-satu kan anak-anak yang ngumpulin di grup angkatan itu. Nah, waktu itu tuh jadi mekanismenya gini, setiap ada mahasiswa
yang masuk di grup yang dikumpulin sama prodi. Nah, sama orang tuh satu-satu tuh di chat dari kontak situ tuh. Terus ya pokoknya di chat semua. Terus pas mau perwalian pertama waktu semester 1, pas mau konfirmasi ke Pak Kadi, terus kak, kok udah pernah ngechat Pak Kadi? Oh jadi ternyata ngechatnya tuh gini, halo, nama Priyo, kamu juga. Jadi dikira bukan dikira. Iya. Dikira mahasiswa ternyata terus saya Salah ternyata. Terus minta maaf gak? minta maaf. Udah. Udah Makanya siapa sih dosennya? dosen, salah satu dosen PA gitu. Tuh teman-teman yang belum tahu tuh. Hati-hati ya teman-teman. Yap. Tapi tepat sama Pak Adi. Terus pernah nggak sih dapat tugas unik dan apa sih? Gitu. Oke. Sebenarnya nggak unik ya, kayak unexpected gitu loh kayak. Oke. Nggak nyangka soalnya kayak di perkuliahan tuh masih ada tugas bikin mind map. Soalnya kira tuh bikin mind map tuh cuman kayak tugas SMP gitu-gitu. Oh, itu nggak tahu tugas apa? Ya ada deh salah satu. Oh, Ya, oke. cuman kayak ya esensinya tuh tetap esensi perkuliahan cuman dalam bentuk mind map gitu. Jadi kayak unexpected aja. Gitu.